Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, Pulau Sebatik merupakan pulau yang berada di Kalimantan Utara dan membatasi Malaysia dengan Indonesia. Tak sekedar perbatasan, kehidupan di sana pun menarik untuk disimak. Salah satunya rumah perbatasan. Rumah tersebut disebut-sebut sebagai rumah dua negara karena letak bangunan hunian tersebut memang berada di dua negara, yakni bagian tengah hingga depan masuk dalam wilayah Republik Indonesia dan sebagian lagi untuk dapur dan halaman belakang masuk wilayah Malaysia. Perbatasan mengharapkan hubungan kita dengan Malaysia di tapal batas fine-fine saja, baik-baik saja. Patok 3 sangatlah terkenal di Pulau Sebatik dan kalangan wisatawan. Bukan karena ramainya saja dan tempat berlalu lalang dua warga negara, namun juga karena adanya rumah yang berada di dua negara. Lokasi rumah ini terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Ruang tamu dan kamar tidur ada di Indonesia, sedangkan ruang tengah dan dapur di Malaysia. Rumah ini dikenal rumah perbatasan Patok 3. Memasuki bagian dalam rumah ini akan sangat terasa perbedaan bagian Indonesia dan Malaysia dari interior rumah. Pada bagian ruang tamu terdapat foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta buku-buku berbahasa Indonesia. Sedangkan memasuki dapur dan bagian belakang rumah, interior berbeda dirasakan, mulai dari cat yang berwarna hijau, hiasan baju kurung Melayu, serta foto-foto Perdana Menteri Malaysia dan foto Raja dan Ratu Malaysia. Saat ini seluruh bagian dari rumah dua negara telah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Rumah di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ini ditinggali oleh Magapara dan Hasida sejak tahun 2001. Sekitar 10 meter dari rumah tersebut tertanam patok batas negara. Selain itu, rumah ini juga berada di samping pos penjagaan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Perbatasan. Kan dulu-dulu sudah artinya dapat hasil Malaysia, jadi senanglah mama di sini sebab negara aku sendiri. Sebab pada dulu-dulu itu orang tua dan nenek moyang dulu bilang, hey, anak cucuku kapan-kapan kau merantau negara orang, ingat sebab apa bilangnya, ada pepatahnya bilangnya apa, hujan emas negara orang, hujan batu negara sendiri, lebih baik negara sendiri. karena antara Indonesia dan Malaysia itu serumpun. Kedua, karena adanya garis batas yang melintas di antara dua negara ini, terbentuklah rumah dua negara, ruang tamu Indonesia dan dapur Malaysia. Sejarah rumah ini, kebetulan pemilik rumah ini Ibu Hajrah, dan sebelum ditemukannya garis patok antara Indonesia dan Malaysia ini, rumah ini memang sudah berdiri sekian lama. Di pemilik awalnya itu Ibu Hajrah sampai saat ini, dan situasi rumah ini berada di garis batas Indonesia-Malaysia.
Kesepakatan terkait perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Kabupaten Nunukan, Kaltara, di mana pada tahun 2019 lalu pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menetapkan 13 patok perbatasan utama. Jalur tikus di perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik sangat rawan akan penyelundupan barang terlarang dan kegiatan ilegal lainnya. Dan peran TNI dinilai sangat penting dalam menjaga wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Utara. Prajurit Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas penting untuk menjaga kedaulatan NKRI. Menjaga keamanan di sepanjang perbatasan dengan melaksanakan patroli patok, kemudian mencegah semua bentuk kegiatan ilegal, apapun bentuknya kegiatan ilegal. Kemudian yang ketiga, kita tentunya mengoptimalkan kegiatan binter, khususnya untuk dampaknya untuk berimbas kepada masyarakat di sekitar perbatasan. Hubungan kita dengan Malaysia di tapal batas fine-fine saja, baik-baik saja. Karena salah satu pos kami pun ada, istilahnya tentaranya Malaysia lah, yang berada di pos kami. Kami pun mengirimkan anggota saya ke posnya yang berada di Malaysia, sehingga koordinasi antara kedua negara, khususnya tentara yang melaksanakan tugas di perbatasan, baik tentara Indonesia dengan tentara Malaysia yang berada di perbatasan, itu hubungannya sangat baik. Saya sering berkomunikasi dengan Danyonnya Malaysia. Tentunya kami selaku TNI yang bertugas di perbatasan, kami tetap memegang teguh bahwa kedaulatan merupakan hal utama yang menjadi tugas pokok kami, sehingga tugas kami di sini merupakan tugas yang sangat mulia untuk menjaga khususnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Ya, secara umum kita di wilayah perbatasan mengharapkan sebenarnya bagaimana tidak ada lagi wilayah-wilayah kita di kecamatan kita itu maupun desa-desa kita di perbatasan itu sudah tidak terhubungkan lagi dengan akses jalan, karena ini atau infrastruktur ini sebenarnya masalah paling utama. Sebab saya yakin apabila infrastruktur terbangun dan bisa berfungsi dengan baik, tentu masyarakat kita akan bisa lebih maju. Sebab sekarang ini ketika mereka katakanlah memproduksi bahan-bahan pertanian, tentu pikirannya akan terhambat oleh tidak adanya akses menuju ke kecamatan maupun menuju ke kabupaten. Pembangunan daerah perbatasan tidak cukup hanya memakai pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan, namun perlu dilengkapi pendekatan ekonomi dengan mendorong investasi di daerah perbatasan sesuai dengan potensi dan peluang yang dimiliki, dengan memperhatikan aspek sosial budaya atau kearifan lokal.